ini. Jadi hari ini adalah topik kita mengenai pelajari kiat sukses membina hubungan baik antara vendor dan buyer untuk tingkatkan efektivitas dan keuntungan bisnis 300%. Nah, jadi dari judulnya atau dari topik mengenai webinar kita pada hari ini ya, ini sebenarnya perlu kita atau perlu saya sampaikan terlebih dahulu mengenai beberapa arti dari topik ini sendiri. Nah, yang pertama adalah adanya kata dalam topik ini membina hubungan baik antara vendor dan buyer. Ini perlu kita garis bawahi dulu. Mengapa seperti itu? Hubungan antara buyer dan vendor tentunya timbul bukan sekedar hanya karena berteman gitu ya, tetapi timbul ini karena adanya suatu perikatan, di mana adanya kesepakatan antara vendor dan buyer sehingga menimbulkan suatu perikatan. Nah, perikatan itu biasanya dalam bentuk seperti kerjasama atau mungkin jual beli dan lain-lain. Nah, sehingga untuk vendor dan buyer ini sendiri, benar kata Mas Reza tadi yang disampaikan, sebenarnya artinya bisa sangat luas sekali vendor dan buyer. Bisa antara penawar jasa dengan pengguna jasa, kemudian juga bisa juga dengan prinsipal, dengan distributor yang mengambil barang dari prinsipal, bisa juga antara penjual dan pembeli. Sehingga untuk vendor dan buyer ini setelahnya akan saya coba menggunakan kata yang mungkin lebih bisa mempersempit maknanya ya. Saya akan coba menggunakan kata pelaku usaha saja. Nah, kemudian untuk tingkatkan efektivitas dan keuntungan bisnis 300%. Nah, di sini nanti akan kita bahas nih, apa sih sebenarnya dari pertanyaan, pasti akan timbul pertanyaan dari judul atau topik ini, sebenarnya apa sih yang menjadi kiatnya atau menjadi syarat utamanya kok sampai bisa hubungan antara para pelaku bisnis ini bisa berjalan baik ketika menjalankan bisnis atau usahanya, dan juga bahkan keuntungannya bisa bertambah bahkan hingga sampai 300%. Nah, apakah itu? Nah, mohon mungkin Mas Raffi bisa di next slide-nya. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya adalah apabila para pelaku usaha ingin mengadakan suatu bisnis, baik itu kerjasama atau apapun bentuknya, maka wajib untuk membuat atau menyusun yang namanya kontrak tertulis yang baik dan benar. Nah, kontrak itu sama dengan perjanjian ya. Jadi saya pakai istilahnya kontrak saja di sini mengikuti jadi judul atau tema topik kita. Nah, kemudian bisa di next, Mas Raffi, untuk slide-nya. Nah, dari tadi yang sudah saya sampaikan, sekarang timbul pertanyaan lagi. Loh kok bisa? Mengapa kontrak kerjasama itu atau kontrak tertulis itu kok bisa menjadi suatu sebab yang akan meningkatkan hubungan baik antara pelaku usaha atau pelaku bisnis, bahkan saya meningkatkan keuntungan. Nah, di sini saya sebenarnya manfaatnya dari adanya kontrak tertulis itu sangat banyak sekali. Cuman saya akan mencoba merangkum menjadi 7 poin yang bagi saya mungkin sudah cukup mewakili ya dari sekian banyaknya manfaatnya harus adanya kontrak tertulis dalam suatu hubungan bisnis. Nah, yang pertama adalah kontrak tertulis itu adalah berfungsi sebagai hukum atau undang-undang bagi para pihak. Nah, sebagaimana di dalam set yang ditampilkan, dijelaskan di bawah pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menerangkan segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atau kalau dalam hukum itu ada asas namanya istilah fakta sumber panda, yang artinya adalah sama dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tadi. Nah, sehingga dari sini sudah terlihat, ini ada penerangan. Kenapa kok sampai yang namanya kontrak kerjasama itu bisa meningkatkan hubungan baik dan kemudian meningkatkan keuntungan? Inilah jawaban yang pembukanya, yaitu karena nanti para pelaku usaha itu mempunyai semua dasar-dasar dalam pelaksanaan bisnisnya. Nah, sekarang kita bayangkan aja seandainya kata kita mau berbisnis dengan rekan bisnis kita. Kemudian kita hanya secara lisan. Kita sempat nih ngomong, oke, buat aturannya tertulisnya seperti ini ya, tetapi tidak secara tertulis. Sehingga ketika pelaksanaannya dia akan bingung. Kemarin seperti apa sih kesepakatannya? Loh, kemarin itu sebenarnya rulesnya seperti apa sih? Nah, maka dari itu, ketika sudah ada yang namanya kerjasama, maka harus ada kontrak tertulisnya, supaya apa?
dalam berjalannya bisnis itu nanti semua yaitu para pihak itu wajib patuh dan taat kepada perjanjian yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak tersebut. Jadi tidak boleh untuk para pihak yang sudah ada ikatan ini, sudah ada perikatan dan sudah ada perjanjian kerjasama ini sudah setuju dan sepakat, kemudian dalam melakukan prakteknya kerjasamanya tidak mengikuti apa yang telah dicantumkan di dalam perjanjian ini tidak diperbolehkan. Karena nanti bisa menyebabkan yang namanya wan prestasi. Nah, itu mungkin pembukanya. Kemudian saya coba masuk kepada poin kedua, yaitu adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan dan kewajiban. Nah, ini menyambung ya dari yang sempat saya jelaskan di pertama, bahwa ketika sudah ada perjanjian kerjasama teman-teman ya, atau ada perjanjian apapun itu secara tertulis, maka para pihak sebagai pelaku bisnis itu tidak bingung lagi. Sebenarnya saya ini selaku vendor harus ngapain? Selaku buyer saya ini harus ngapain? Nah, kemudiannya kewajibannya si vendor ini apa sih? Kewajiban si buyer ini apa sih? Nah, itu tidak perlu bingung lagi. Tidak perlu lagi ke depannya pakai, wah kok saya lupa ya kemarin harusnya bagaimana ya. Nah, karena semua sudah tertulis dan tinggal matuhi saja, tinggal menjalankan saja, sehingga kalau ada sesuatu hal yang sekiranya akan menjadi sebuah problem atau permasalahan bagi para pihak ini, semua akan kembali kepada perjanjian tertulis itu tadi. Sehingga asik banget ya di sini teman-teman ya, kalau misalnya kita dalam berbisnis atau berusaha itu ada perjanjian tertulisnya itu sangat nikmat sekali. Nah, sehingga yang kalau ini dari pengalaman saya, orang-orang itu masih banyak sekali yang sangat meremehkan atau mengesampingkan adanya perjanjian tertulis. Padahal baru 2 poin yang saya sebutkan saja, ini sudah membuka gambaran bahwa perjanjian tertulis dalam suatu hubungan bisnis itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga di sini adalah perjanjian tertulis atau kontrak itu fungsinya adalah meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan di kemudian hari atau biasa kita sebut dengan mitigasi resiko ya teman-teman. Nah, kemudian mungkin akan saya lanjutkan kembali. Yang keempat adalah fungsi dari kontrak yaitu menentukan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Nah, ini juga ini yang menjadi banyak pertanyaannya masyarakat yang mungkin awam hukum atau memang bidangnya bukan di hukum ya, ketika sedang menjalankan bisnis atau usaha dengan rekan kerjasamanya, kemudian terjadi suatu permasalahan nih. Nah, biasanya ini juga sering banyak kita para lawyer atau mitra justika sering banget juga menerima konsultasi seperti ini. Masalahnya sudah ada, timbul pertanyaan penyelesaiannya seperti apa? Secara hukum itu seperti apa? Nah, ketika kita ada kontrak atau perjanjian tertulis, salah satunya nantinya isinya itu adalah menyantumkan mengenai penyelesaian apabila para pihak yang mempunyai perikatan tersebut sampai terjadi perselisihan atas pelaksanaan dari kerjasamanya atau pelaksanaan dari perjanjian atau kontraknya. Nah, kalau boleh saya mungkin jelaskan sedikit, sebenarnya untuk upaya di dalam kita mengajukan upaya hukum atau di dalam kita menyelesaikan secara hukum ya, menyelesaikan masalah, itu ada banyak upaya. Nah, saya sebutkan di sini salah satunya adalah dengan cara pengadilan, yaitu litigasi. Nah, itu nanti maksudnya dan melalui gugatan, nanti akan saya jelaskan lebih panjang lebar nanti setelah ini ya. Kemudian ada lagi dengan cara arbitrase, kemudian ada lagi dengan cara alternatif penyelesaian sengketa. Nah, kalau kita pilih jalurnya pengadilan itu sendiri pun, nanti di perjanjian juga harus jelas pengadilan mana. Apakah mengikuti sebagaimana kompetensinya dari pengadilan itu, bahwa gugatan itu diajukan di tempat tergugat. Apakah nanti gugatannya di pengadilannya si pihak yang akan digugat. Nah, ini nanti juga harus jelas. Karena nantinya untuk di mana pengadilan tempat permasalahan ini diselesaikan, itu bisa ditentukan di dalam pengadilan, ditentukan di dalam kontrak atau perjanjian. Nah, sehingga ini nanti juga menjadi suatu poin penting yang harus masuk ke dalam kontrak atau perjanjian tertulis yang harus dibuat oleh para pihak ketika menjalankan suatu bisnis atau kerjasama. Kemudian saya masuk kepada poin 5. Ini sangat vital sekali mau diperhatikan, bahwa fungsinya dari kontrak atau perjanjian tertulis dalam kerjasama atau dalam perikatan apapun itu adalah sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Nah, ini seperti tadi yang pertama juga sudah saya jelaskan nih. Bayangkan kalau misalnya kita ada melakukan suatu bisnis dengan rekan kerjasama.
Kemudian terjadi permasalahan. Nah, kita cuma bisa, kalau kita nggak punya kontrak atau perjanjian tertulis, kita hanya bisa ngomong, loh, katamu begini, katamu di awal seperti ini, katamu, dan katamu. Apa yang bisa membuktikan kata-katanya seseorang? Ya kan? Nah, tapi ketika kita ada kontrak yang tertulis, ada perjanjian yang tertulis, ya kan kita punya bukti. Karena apa yang tercantum di dalamnya itu sudah disetujui dan sepakati oleh para pihak. Sehingga nggak bisa lagi ngomong, oh enggak kok, kemarin seperti ini, kok sekarang ngomongmu beda lagi, tidak bisa seperti itu. Karena kembali, kalau sampai kita tidak ada kontrak atau perjanjian tertulis ya, dalam ketika kita menjalankan bisnis dengan rekan kerjasama, yang nantinya adalah hanya kata-katanya saja ketika pelaksanaan bisnisnya, ya mungkin perlu diingat bahwa kalau kita ini nitip omongan sering ditambah-tambahin, tapi kalau kita nitip duit bisa saja dikurangin kan gitu. Nah, maksudnya adalah, jadi bercanda saya ini maksudnya adalah ketika kita ada kesepakatan hanya secara lisan, kemungkinan akan ada hal-hal yang nantinya ditambahkan atau dikurangi oleh rekan kerjasama kita. Tetapi ketika sudah tertulis, ditandatangani, dan para pihak masing-masing pegang yang bermaterai, nah semua akan mengikuti apa yang tercantum di dalamnya. Sehingga sudah nggak bisa lagi ngomong apa katanya, apa katanya. Ketika ada permasalahan, ini buktinya. Kita mau ngajuin gugatan ke pengadilan, ini buktinya. Kita ingin mediasi, ini buktinya. Tuh, itulah pentingnya ya dalam menyusun kontrak atau kerjasama yang harus dibuat secara tertulis dalam ketika kita melakukan rekan bisnis atau kerjasama. Kalau nggak salah masih ada 2 poin lagi, mungkin Mas Raffi bisa di next. Nah, kemudian poin yang keenam di sini adalah membangun dan mewujudkan sikap perilaku bisnis kerjasama yang profesional, itikat baik, dan berkeadilan karena memiliki pengakuan dan sumpah. Nah, di sini perlu saya coba jabarkan atau jelaskan sedikit satu persatu mengenai sikap perilaku bisnis kerjasama yang profesional, itikat baik. Sekarang kita logikakan saja dari penjelasan saya juga sebelumnya. Seandai kata kita ingin kerjasama nih dengan rekan kerjasama kita. Kita untuk mengajak rekan kita membuat suatu perjanjian tertulis, kalau seandai kata rekan kerjasama kita atau mengelak atau mungkin berbelit-belit, maka sudah dapat diduga kemungkinan rekan kerjasama kita tersebut tidak itikat baik. Karena apa? Kembali seperti yang saya sampaikan, bisa-bisa nanti kalau ada masalah hanya katamu, dan katamu. Nah, sifat tidak profesional. Ketika sudah tidak profesional dalam menjalankan bisnis, maka yang ada nanti hanyalah sistemnya bakar uang. Atau kita mengeluarkan uang, tapi tidak ada keuntungan yang didapat. Karena ujung-ujungnya akan habis hanya untuk suatu perselisihan. Tentunya pengusaha yang profesional tidak akan mau hal seperti ini terjadi. Maka dari itu, nantinya, ya kan, seperti saya jelaskan juga tentang mengenai alat bukti ya, nantinya juga yang namanya perjanjian atau kontrak tertulis ini akan berkeadilan. Maksudnya adalah mempunyai keadilan karena dia mempunyai pengakuan dan sumpah karena apa ini dibuat dengan disetujui dan disepakati oleh para pihak dan juga mempunyai kepastian hukum. Itu yang menjadi catatan penting. Kemudian yang terakhir adalah alat sebagai meningkatkan pendapatan bisnis. Maksudnya di sini adalah kembali juga seperti sebagaimana saya jelaskan, ketika sudah ada kontrak dan perjanjian tertulis, kita nggak perlu lagi nih pakai ribet-ribet mikirin kemarin tuh kita seharusnya membayar tanggal berapa sih? Contoh katakan ya, saya pihak vendor mau kirim barang, jadi nggak perlu bingung lagi, ini barang dikirim per kapan sih? Nah, atau enggak mungkin ketika buyer ini ingin membayar kemarin gimana sih cara membayarnya ini, ketentuannya bagaimana, waktunya bagaimana, angsuran atau terminnya seperti apa, itu sudah tidak perlu memikirkan itu lagi. Sehingga yang ada adalah tinggal berjalan sesuai dengan isi kontrak dan atau kerjasama yang telah dibuat. Sehingga itulah kenapa ketika sudah ada kontrak dan atau kerjasama itu tidak dapat dikatakan bahwa bisa meningkatkan pendapatan bisnis karena kita tidak perlu fokus pada hal yang tidak penting. Kita hanya fokus kepada ketika kita kirim barang, ketika kita bayar kita bayar sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Nah, mungkin bisa dilanjutkan slide-nya, Mas Raffi. Baik, di sini kemudian masuk kepada poin hal-hal penting yang harus ada dalam kontrak kerjasama. Nah, sebenarnya ini kalau teman-teman mungkin ada yang bawa pulpen dan kertas, ini sangat
ini ya sangat lumayan, ini sangat manfaat sekali teman-teman ya. Mungkin bisa dicatat. Sebenarnya ini tidak selengkap-lengkapnya karena tidak mungkin saya menyampaikan selengkap-lengkapnya karena bentuk kontrak dan perjanjian itu kan sangat banyak dan sangat luas. Tergantung kita kerjasama seperti apa. Apakah memang kita kerjasama untuk pengiriman barang yang kontinu atau enggak mungkin kita jual beli atau seperti apa. Nah, hanya saya di sini mencoba untuk menyampaikan mengenai poin-poin yang paling penting untuk harus ada di dalam suatu kontrak atau perjanjian. Nah, yang pertama adalah ini yang paling penting, wajib harus ada identitas para pihak lengkap dan sesuai. Mengapa? Ini nanti akan saya jelaskan di sub berikut. Mohon ini kalau misalnya teman-teman bawa kertas dan pulpen, mungkin mohon ini bisa dicatat nih, karena ini sangat manfaat sekali. Kemudian yang kedua Iya, adalah pendahuluan. Ya, gimana? nanti kita berikan materinya kok, Mas. Terima Oh, kasih begitu. banyak. Baik. Siap. Iya, Siap, terima kasih banyak. heeh, Baik, kemudian yang iya. kedua di sini adalah pendahuluan, yaitu terdiri dari maksud dan tujuan kontrak. Nah, maksudnya seperti ini ya, kenapa harus ada pendahuluan? Ketika kita bikin suatu kontrak atau perjanjian dengan rekan bisnis kita, itu kita ceritakan tuh di dalam kontrak dan perjanjian itu. Sebenarnya kerjasama ini atau kontrak ini dibuat tuh apa sih? Ya kan contoh misalnya ini adalah suatu kontrak atau suatu perjanjian untuk stok biji kopi misalkan, atau ini untuk suatu pengadaan alat kesehatan di rumah sakit misalkan, ya kan. Jadi nantinya ketika terjadi perselisihan dan mungkin akan diselesaikan dengan cara baik itu mediasi ataupun pengadilan dan lain-lain, nanti pihak lain ini bisa mengerti, oh ternyata isi dari kontrak atau perjanjiannya itu awalnya seperti ini ya ceritanya. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada pendahuluannya kan, yang ngerti cuma yang buat aja, ya kan? Tetapi karena nantinya ini akan berkaitan dengan banyak pihak, nah bahkan sampai bisa menjadi alat bukti di pengadilan, maka dari itu dijelaskan, kontrak ini sebenarnya membahas apa, apa yang diperjanjikan. Nah, itu harus dijelaskan di dalam pendahuluan. Kemudian di sini saya sampaikan yang ketiga, harus ada yang namanya definisi. Apa ini definisi? Nah, definisi itu maksudnya adalah dari yang namanya ketika kita mempunyai suatu objek untuk perjanjian ya atau objek untuk suatu kontrak dalam bisnis atau kerjasama kita dengan rekan kita, tentunya ada istilah-istilah yang mungkin kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Nah, contoh misalkan ini jual beli, saya ambil yang paling gampang ya coba ya, ini adalah jual beli alat kesehatan misalkan. Nah, alat kesehatan tuh yang untuk yang alat kesehatan besar-besar seperti X-ray, CT scan dan lain-lain itu ada istilah-istilah yang mungkin teman-teman banyak yang tidak mengerti. Atau mungkin mesin kopi, ini hampir mirip. Jadi ada istilah seperti kalibrasi, ada istilah seperti uji fungsi, uji kesesuaian. Nah, definisi-definisi seperti ini itu yang harus dicantumkan supaya nantinya kalau ada suatu kata di dalam kontrak atau perjanjian itu, ya kan, yang di mana hal tersebut nanti adalah menjadi sumber utama atau pemicu suatu perselisihan, nanti baik dari pihak lawyer ataupun hakim dalam penyelesaiannya bisa memahami, oh maksudnya itu seperti ini ya. Seandai kata ada wan prestasi karena eh, oh ini ada pelaksanaan kewajibannya untuk kalibrasi tidak dilaksanakan. Nah, nanti supaya lawyer, hakim, dan lain-lain itu memahami kalibrasi ini apa sih. Nah, itu maka dari itu definisi itu harus ada. Jangan sampai ada kata-kata yang mungkin asing atau mungkin tidak dipahami masyarakat umum ini tidak disampaikan dalam kontrak atau perjanjian. Kemudian ini ada yang keempat adalah masuk kepada poin inti dari isi kontrak atau perjanjian, yaitu meliputi ketentuan waktu dan cara penyerahan objek perjanjian. Tentu ini pasti teman-teman sudah sangat memahami maksudnya ya. Kemudian nilai atau harga yang diperjanjikan, kemudian kewajiban pembayarannya seperti apa, kemudian ketentuan dan metode pembayarannya seperti apa, tanggung jawab dan ganti rugi serta denda. Ya, kalau seandainya kata terjadi suatu hal yang telah disepakati, terus kemudian dilanggar, terus seperti apa, tanggung jawab ganti rugi dan dendanya. Kemudian jangan lupa mengenai kekayaan intelektual. Ini sangat penting. Intelektual ini luas ya, jadi ada hak cipta, ada paten, dan lain-lain. Cuma kalau saya membahas secara rinci di sini mungkin akan sangat panjang kali lebar kali tinggi lagi. Jadi
saya hanya sampaikan ke intelektual. Nah, kemudian keadaan memaksa atau force majeure ini juga sangat penting. Ya, ini harus wajib ada di setiap jenis kontrak atau perjanjian. Kemudian jangka waktu berlakunya perjanjian ini juga harus jelas. Jangan sampai nantinya suatu kerjasama atau bisnis yang hanya sekali jalan, tapi karena tidak ada dicantumkan masa berlaku perjanjiannya dianggap ini seharusnya kontinu, tapi kok tiba-tiba sudah tidak dilaksanakan lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harus jelas di kontrak dan perjanjian itu harus jelas. Jangka waktunya ini untuk berapa lama, kapan ini berakhir. Nah, sebelum ini berakhir, kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu, hak apa yang harus dipenuhi. Itu semua harus dicantumkan, teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan harus ada yang namanya pengalihan terhadap pihak ketiga apabila ada. Kemudian ada lagi kerahasiaan ya terkait dengan objek dan pelaksanaan bisnis kita. Kemudian ada lagi mengenai wan prestasi dan akibat dari terjadinya suatu wan prestasi, yaitu seperti harus ada somasi atau teguran. Ini nanti akan saya bahas mungkin pada akhir-akhir ya. Nah, kemudian hukum yang berlaku, itu hukum tentunya kalau kita di Indonesia akan mengikuti hukum di Indonesia ya. Nah, kemudian yurisdiksi tempat penyelesaian perselisihan, kemudian pengesampingan 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan arti adalah apabila ada pembatalan itu bisa kesepakatan para pihak saja tanpa melalui putusan pengadilan. Kemudian korespondensi ini sangat penting juga karena apa? Ini adalah untuk komunikasi antara para pihak dan kemudian penutup. Dan kemudian ini ada dua tambahan sebenarnya. Ini yang paling penting, yang pertama saya coba sebutkan yang lampiran dulu ya. Jadi segala dokumen-dokumen terkait dengan perjanjian atau terkait dengan kontrak yang akan dilaksanakan, lampiran-lampirannya itu harus dilampirkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak atau perjanjian tersebut. Nah, jangan sampai ketika kita punya kontrak atau perjanjian ini ada lampiran-lampirannya tetapi tidak kita jadikan satu. Nah, harus jadikan satu. Kemudian ini kalau bisa yang paling wajib harus ada yang namanya pernyataan dan jaminan. Apa itu fungsinya jaminan? Sebenarnya fungsi jaminan ini adalah nanti untuk ketika terjadi perselisihan dan harus terjadi gugatan wan prestasi. Nah, sebenarnya ini untuk masalah jaminan ini nanti lebih masuknya kepada teknis ketika gugatan wan prestasi ya. Jadi saya tidak akan jelaskan panjang lebar di sini. Nah, mungkin bisa langsung dilanjutkan slide-nya, Mas Raffi, mohon izin. Nah, kemudian dari tadi topik kita menyebutkan bahwa kiat membangun hubungan baik ya, kiat sukses membangun hubungan baik antara vendor dan buyer. Tentunya ini bisa terjalin hubungan baik apabila terjadi hak dan kewajiban yang baik juga dalam pelaksanaan kerjasamanya. Nah, apa saja, bagaimana sih pelaksanaan hak dan kewajiban yang baik dalam suatu hubungan bisnis atau dalam suatu hubungan kerjasama? Nah, yang pertama di sini saya cantumkan, yaitu para pihak adalah wajib mematuhi segala hal yang telah disetujui dan disepakati dalam kontrak kerjasama. Ini sudah sempat saya jelaskan di awal-awal ya, jadi saya rasa tidak perlu saya perpanjang lagi penjelasannya. Kemudian yang kedua, vendor wajib untuk mengirim barang sesuai waktu dan ketentuan dalam kontrak, dan buyer wajib membayar sebagaimana nilai waktu dan ketentuan dalam kontrak. Nah, pada intinya sesuai dengan kontrak, waktunya vendor kirim barang ya kirim, waktunya buyer membeli, waktunya buyer membayar ya bayar, sebagaimana itu diatur, disepakati dan disetujui di dalam kontrak atau perjanjian. Nah, kalau ini sudah terlaksana nih pasti nggak akan ada masalah nih dalam hubungan bisnis atau kerjasamanya. Pasti akan berjalan dengan baik dan dan akan berkelanjutan. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada saling menjaga kepercayaan dan menjalankan bisnis atau kerjasama dengan itikat baik. Nah, jadi di sini mungkin juga tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena sudah jelas itikat baik itu adalah bagaimana dari sisi manapun adalah pasti menjadi kunci dalam terjalinnya suatu kerjasama atau terjalinnya suatu hubungan apapun itu, bahkan hubungan pacaran pun aja harus itikat baik, ya kan? Apalagi hubungan bisnis. Nah, kemudian saya lanjutkan yang keempat di sini ada segala hal terkait bukti-bukti pengiriman objek maupun pembayaran harus didokumentasi secara rapi oleh para pihak. Apa maksudnya? Nah, di sini maksudnya adalah apabila misalkan
kita dari pihak vendor itu mengirim barang, pasti kan ada surat jalan, ya kan, dan lain-lain. Kemudian ketika nanti pihak bayar juga membayar kepada vendor, pasti kan ada yang namanya kwitansi, ada yang namanya bukti pembayaran. Nah, di sini maksudnya adalah dalam menjalankan hubungan kerjasama atau bisnis apapun itu, setiap hak dan kewajiban yang melaksanakan hak dan kewajibannya, segala buktinya itu tolong harus disimpan. Karena apa? Ini nanti juga menjadi salah satu alat bukti. Nah, seandai kata contoh nih, ada si vendor udah kirim barang, ternyata si bayar nagih terus, "Ini gimana, barang udah dikirim belum?" Nah, nanti kita bisa menunjukkan bukti, ini surat jalannya, ini barang sedang dikirim, sedang proses, ya kan? Nah, jadi dari sini nanti ketika sudah ada bukti-buktinya, para pihak ini komunikasinya enak. Jadi nggak ada yang namanya kesalahpahaman. Sebagaimana di poin yang nomor 5 saya sebutkan, saling menjaga kontak dan koordinasi tetap intens dan rutin agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, sehingga dengan adanya bukti-bukti yang rapi, dengan adanya kontak dan perjanjian itu sendiri, maka ini semua akan meminimalisir yang namanya resiko-resiko, termasuk juga resiko dari timbulnya kesalahpahaman dalam menjalankan bisnis atau usaha. Baik, kemudian mungkin bisa dilanjutkan untuk slide-nya. Nah, di sini saya mencoba ingin menjelaskan mengenai bagaimana sih tata cara membuat kontrak kerjasama. Tadi kan untuk manfaatnya atau pentingnya sudah kita jelaskan. Isinya bagaimana itu sudah saya jelaskan. Kemudian tadi juga sempat saya sampaikan mengenai hak dan kewajibannya itu seharusnya seperti apa supaya hubungannya menjadi baik antara vendor dan buyer. Nah, sekarang saya coba ingin menjelaskan mengenai bagaimana tata cara untuk membuat kontrak atau perjanjian kerjasamanya. Nah, ini yang paling pertama nih, yang paling penting ya, teman-teman, bahwa teman-teman harus memastikan terlebih dahulu mengenai legalitas dan atau identitas rekan bisnis atau kerjasama agar tidak terjadi error in persona. Maksudnya apa? Jangan sampai nih contoh ya, ini contohnya misalkan eh, saya bisnis ya, saya kerjasama dengan buyer saya vendor, kemudian contohnya Mas Resa adalah buyer. Nah, kemudian Mas Resa itu menuliskan nama saya di perjanjian atau di kontrak itu bukan Taufan Adiwijaya, tapi hanya Topan. Nah, ini ketika terjadi permasalahan, ya kan, baik nanti ketika kita masuk pengadilan atau ketika kita somasi pun, nah ini bisa error in persona, bisa salah orang. Berapa juta orang yang namanya Topan, ya kan? Tetapi Taufan Adiwijaya dengan identitas KTP NIK sekian, itu ya saya. Maka dari itu harus punya legalitas dan identitas. Legalitasnya contohnya seperti apa? Nah, contoh misalnya rekan kerjasama kita ini adalah suatu badan hukum. Kita berhak untuk meminta, coba dong lihat mana sih akte pendirianmu, anggaran dasarmu, ya kan, kemudian akte perubahannya mana kalau ada, kemudian izin-izinnya berjalannya perusahaanmu ini ada atau tidak, kemudian untuk domisilinya di mana, siapa penanggung jawab atau direksinya, itu kita berhak untuk meminta itu dari rekan kerja sama kita. Agar apa? Agar nantinya ketika terjadi suatu permasalahan hukum, kita tidak error in persona dan bahkan tidak fiktif. Jangan sampai kita tidak tahu dengan siapa kita ini melaksanakan suatu hubungan kerjasama atau melakukan suatu hubungan bisnis. Nah, kemudian yang kedua saya lanjutkan, pastikan bahwa objek bisnis atau kerjasama adalah suatu produk yang menjawab keresahan masyarakat dan menguntungkan dalam hubungan bisnis atau kerjasama serta dapat berkelanjutan. Nah, maksudnya di sini saya perlu sampaikan adalah kita juga ingin ya yang namanya ketika kita menjalankan bisnis usaha, baik itu untuk sebagai sampingan atau itu untuk sebagai eh, pendapatan utama kita, tapi yang jelas kita ingin itu akan menjadi suatu hal yang berkelanjutan. Apalagi ketika kita bisa menjual suatu produk atau kita bisa mendistribusikan suatu produk yang memang menjawab keresahan masyarakat. Tentunya bisnis kita ini tidak akan hanya suatu kali berjalan kemudian selesai. Apalagi satu kali berjalan berantem selesai lagi, ini lebih parah lagi, iya kan? Jadi saya menyarankan agar ketika kita ingin berbisnis dengan seorang rekan kerjasama, itu kita perlu diskusikan dulu atau kita juga perlu cari tahu dulu apakah hal yang akan kita usahakan atau kita bisniskan ini adalah hal-hal yang menjawab keresahan masyarakat. Contoh kayak shipper ini kan adalah hal-hal yang menjawab keresahan masyarakat banget. Supaya mempermudah dalam hal
pengiriman-pengiriman. Ya kan? Nah, yang seperti ini nih yang harus diperhatikan ya sama teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, sebelum membuat kontrak kerjasama atau perjanjian kerjasama, itu harus tolong dibedakan dulu antara perjanjian dengan MOU. Karena saya ini masih sering banget dengar orang itu dikit-dikit ngomong, ada MOU-nya nggak? Ada MOU-nya nggak? Nah, ini mohon diperhatikan teman-temannya bahwa MOU itu adalah Memorandum of Understanding, jadi hanya berupa suatu kesepakatan. Nah, takutnya adalah kita hanya punya MOU, hanya punya kesepakatan saja, ini sudah dianggap kita sudah punya kontrak atau perjanjian. Padahal yang namanya kontrak atau perjanjian itu adalah isinya menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang nantinya akan menjadi teknis dalam pelaksanaan hubungan bisnis atau kerjasama. Sehingga ini bukan juga hanya sekedar masalah nama, tetapi juga masalah isinya. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita bicara mengenai perjanjian, mohon jangan menggunakan istilah MOU, MOU, dan MOU. Nah, kalau kita sedang ngomong perjanjian, ya berarti perjanjian, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pastikan bahwa alamat korespondensi maupun domisili rekan bisnis atau kerjasama Anda itu tidak fiktif. Ini berkaitan dengan yang nomor satu tadi yang saya sampaikan. Maksudnya apa? Harus memastikan bahwa korespondensi ini alamatnya ini tidak fiktif. Nah, contoh, kita sudah punya nih identitasnya, kita sudah punya legalitasnya rekan bisnis kita. Tapi kita tidak pernah mengecek sebenarnya untuk alamat korespondensi ini sudah benar atau tidak, ada atau tidak. Takutnya nanti misalnya terjadi suatu permasalahan ya, kemudian nanti kita somasi pihak rekan kita, ya kan, kita rekan bisnis kita yang investasi itu, ternyata alamat korespondensinya tidak ada, ternyata fiktif. Nah, ini akan menjadi masalah baru. Nah, jadi mohon diperhatikan bahwa kita kalau misalnya kita mau bisnis usaha, jangan langsung asal main gas. Jangan asal main langsung berangkat. Banyak hal yang diperhatikan dari poin 1, 2, 3, 4, yang kelima, ya ini semua sangat vital. Jangan sampai ketika kita somasi suatu pihak, loh ternyata bangunannya aja nggak ada. Ternyata alamat yang dikasih itu hanyalah tanah kosong. Itu sering sekali itu terjadi loh. Dan kalau begini nanti otomatis lawyernya bakal kerja keras untuk menyelesaikan permasalahannya, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang keenam di sini adalah menyediakan saksi minimal 2 orang yang telah cakap secara hukum ya. Jadi kalau untuk cakapnya secara hukum ini dalam hukum perdata adalah 21 tahun ya teman-teman ya. Nah, kemudian mengapa harus minimal saksi itu 2 orang? Karena ada yang namanya asas unus testis, yaitu di mana satu saksi itu sama dengan dianggap 0 saksi. Nah, jadi jangan lupa untuk sediakan minimal itu 2 orang saksi, atau mungkin misalnya teman-teman ini untuk bisnisnya ini angkanya nilainya tinggi ya sampai 1 M ke atas, mungkin sebaiknya saya sarankan menggunakan notaris. Jadi perjanjian atau kontraknya dinotarialkan. Itu akan lebih bagus lagi. Karena apa? Ketika nanti di pengadilan ya kan, atau mungkin nanti di proses apapun itu, notaris bisa menjadi saksi, dan untuk akte notarial itu nanti akan sangat otentik ya teman-teman ya. Nah, itu jadi nikmat sekali ya kalau misalnya kita sampai sudah punya perjanjian dan kontrak kerjasama. Mungkin Mas Raffi bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, di sini kemudian apa peran konsultan hukum dalam pembuatan kontrak kerjasama? Dan apakah setiap pembuatan kontrak kerjasama harus menggunakan konsultan hukum? Nah, ini coba saya jawab dulu nih ya, mengenai apa peran konsultan hukum. Apakah setiap pembuatan kontrak kerjasama menggunakan konsultan hukum? Ini saya jawab dulu. Jawabannya adalah tidak harus. Ya. Jadi perjanjian atau kontrak kerjasama itu bisa dibuat sendiri oleh para pihak. Nah, tapi juga bisa dibuat oleh konsultan hukum. Tetapi mengapa kalau dari saya menyarankan sebaiknya memakai konsultan hukum? Nah, karena nanti konsultan hukum itu akan membuat isi dari kontrak atau perjanjian tersebut itu akan menguntungkan para pihak, bukan akan menitik beratkan pada salah satu pihak, atau bukan untuk merugikan salah satu pihak, tapi dibuat dengan tujuan agar dua-duanya ini untung. Karena kalau dua-duanya untung, pasti pendapatannya akan menambah. Nah, kemudian kalau menggunakan konsultan hukum, karena mungkin konsultan hukum ini adalah orang-orang yang sudah profesional di bidang hukum ya. Jadi secara otomatis akan dapat membuat kontrak atau perjanjian lebih rinci daripada yang awam. Nah, kemudian juga akan zero error probability ya.
Dalam arti jangan sampai ada kesalahan-kesalahan ya, karena kontrak atau perjanjian itu unik teman-teman. Banyak sekali kan teman-teman sering bilang begini nih, "Coba dong minta tolong dilihat kontraknya saya atau perjanjian saya ini ada celahnya enggak?" Biasanya bahasa awamnya kan seperti itu. Nah, ini maksudnya zero error probability ini maksudnya adalah jangan sampai kita ada membuka suatu sedikit celah atau kesalahan yang nanti ini bisa menimbulkan salah satu kerugian bagi salah satu pihak atau bahkan bagi para pihak. Nah, disinilah fungsi dan peranan dari konsultan hukum. Nah, sehingga nantinya ketika kita membaca suatu kontrak atau perjanjian, artinya itu akan sangat jelas dan sangat rinci. Karena sekali lagi teman-teman, kontrak atau perjanjian itu sangat unik. Ada sedikit kata saja yang itu bisa dipelesetkan, nanti para pihak akan mengartikan atau menafsirkan dengan pengertian berbeda-beda. Nah, itulah mengapa saya sarankan sekali ya, apabila apalagi mungkin ketika nilai usaha atau nilai bisnisnya itu sangat tinggi, itu saya benar-benar sarankan banget untuk menggunakan konsultan hukum. Jangan takut bahwa konsultan hukum itu, wah takutnya nanti mahal nih kalau pakai konsultan hukum, jangan takut seperti itu. Karena konsultan hukum sih juga akan melihat bisnis Anda ini seperti apa, bisnis teman-teman ini nilainya seperti apa yang dibisniskan itu juga akan dilihat terlebih dahulu. Seandainya kata mungkin bisnisnya ini adalah yang sampai ratusan M, ya wajar ketika misalnya lawyer menarifkan harga yang tinggi. Tapi tidak yang namanya lawyer itu tidak harus langsung menerapkan harga tinggi dan jangan langsung dicap, wah takut nih pakai lawyer mahal. Ya, jangan seperti itu teman-teman ya. Saya sarankan tetap kembali coba untuk konsultasikan kepada konsultan hukum sebelum membuat suatu kontrak atau perjanjian kerjasama. Permasalahan hukum yang sering terjadi akibat tidak adanya kontrak kerjasama. Nah, ini apa ya, sesuatu hal yang seram ya sebenarnya teman-teman ya. Ini adalah apesnya kita atau mungkin bencana atau mungkin suatu masalah yang bisa kita dapatkan ketika kita tidak punya kontrak atau perjanjian kerjasama ketika menjalankan bisnis dengan rekan kerjasama kita. Yang satu ini yang paling sering terjadi nih, yang sudah jadi makanan sehari-harinya semua advokat, lawyer, konsultan hukum, ini nomor satu. Rekan kerjasama melakukan penipuan dan atau penggelapan. Nah, seperti saya katakan di awal-awal tadi, bahwa kalau misalnya kita, contoh nih kita mau kerjasama, terus kemudian nggak ada perjanjiannya, masih syukur-syukur kalau ributnya ini masalah hak dan kewajiban. Nah, kita kita ibaratnya kenal akrab ya belum, kemudian kita juga belum tahu pasti orang ini asal-usulnya, track record-nya bagaimana, tiba-tiba kita bisnis tanpa pakai perjanjian lagi. Nah, kita kirim barang nggak dibayar, gimana coba? Ya kan? Atau kita sudah DP barang nggak dikirim dan kita nggak tahu siapa rekan kerjasama kita ini tadi. Nah, ini akan repot nantinya. Baik kalau mau dilaporkan pidana pun kalau ternyata mungkin identitas yang diberikan kepada kita pun juga ternyata palsu ya. Sekarang juga hati-hati teman-teman, banyak juga identitas palsu. Nah, terus kemudian kita juga tidak ada perjanjian kerjasama, tidak ada antisipasi dalam membuat kerjasama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian terjadi hal ini, bagaimana? Ya kan? Ini tentunya bisa tetap menggunakan lawyer untuk penyelesaiannya, tetapi tentu tidak gampang, caranya tidak mudah. Karena apa? Ini pasti akan sampai ke laporan pidana dan butuh waktu memakan waktu yang lama. Sehingga dari sini kalau kita nggak punya, dari nomor satu ini aja sudah bisa kita lihat, tanpa adanya perjanjian atau kontrak kerjasama dalam suatu hubungan kerjasama, bisa menyebabkan kita tekor, bukannya untung. Begitu teman-teman ya. Nah, saya lanjutkan untuk yang nomor dua, rekan kerjasama dianggap melakukan prestasi namun tidak ada dasar hukum bagi para pihak yang mengaturnya. Nah, ini kembali ya bahwa ketika nanti salah satu pihak itu prestasi, ini bagaimana nih penyelesaiannya? Nah, kalau misalnya kita punya kontrak atau perjanjian dan mencantumkan penyelesaian pesisiannya seperti apa, itu enak, tinggal mengikuti apa yang ada di disiplin kerjasama. Tapi ketika tidak ada, sudah kita nih awam hukum, ya kan, tidak ada perjanjian, tidak ada cara penyelesaian perselisihannya, tentu bingungnya akan double lagi, ya kan? Wah ini prestasi saya ngapain sih? Nah, kemudian yang ketiga, status hubungan kerjasama menjadi tidak jelas. Itu juga seperti yang awal-awal saya sampaikan ya. Nanti pada ujung-ujungnya ketika bisnis ini berjalan dan kemudian ada suatu hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, maka hanya bisa dengan katamu, katamu, dan katamu lagi. Ya kan? Dan katanya itu repot.
Jadi hubungan kerjasama menjadi tidak jelas. Jual beli juga tidak jelas. Nah, jadi itu yang ketiga teman-temannya. Yang keempat adalah salah satu pihak merupakan badan hukum atau perorangan fiktif. Nah, ini seperti itu yang sudah saya sampaikan juga sempat. Bahwa seringkali kalau misalnya kita nggak ada perjanjian, kita sudah ada perjanjian kerjasama aja bisa tertipu loh teman-teman, hati-hati ya. Ini sudah ada perjanjian kerjasama aja itu masih bisa tertipu. Maksudnya adalah apa? Ternyata identitas yang diberikan palsu. Ternyata badan hukum yang berdiri ini adalah badan hukum yang hanya ada legalitasnya tetapi tidak ada fisiknya. Nah, apalagi sampai nggak ada. Nah, ini yang terjadi nomor 4. Salah satu pihak merupakan badan hukum atau perorangan yang fiktif. Ketika terjadi permasalahan, dicari nggak ada. Orang ini nggak ada, oh PT ini nggak ada, repot, ya kan? Nah, kemudian yang kelima, tidak ada kepastian terkait waktu kerjasama serta hal teknis terkait pelaksanaan kerjasama seperti waktu dan ketentuan pengiriman barang dan pembayaran. Ini saya rasa ini sudah cukup saya jelaskan teman-teman ya. Kemudian kebingungan dalam penyelesaian perselisihan ini juga seperti saya katakan tadi. Jadi bingung. Ini mau pakai cara apa menyelesaikannya? Pengadilan kah? Atau arbitrase? Atau mungkin atau nanti penyelesaian sengketa? Ya kan? Nah, nanti jadi bingung. Kemudian juga nggak tahu langkahnya sebagaimana nantinya. Karena memang sudah dari awal tidak dibicarakan dan tidak diperjanjikan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pembuktian di pengadilan kurang sempurna. Nah, maksudnya adalah ini tidak hanya di pengadilan ya, bisa ketika terjadi nomor 1 yaitu jadi pimpinan penggelapan, nantinya ketika kita laporan di kepolisian pun kalau kita nggak punya identitas secara lengkap dari si rekan kerjasama kita ini juga akan merepotkan juga di kepolisian. Nah, jadi pembuktian di pengadilan yang kurang sempurna, ini maksudnya adalah ketika kita mengajukan gugatan dengan prestasi terhadap rekan kerjasama kita yang dengan prestasi, maka kita kan yang mendalilkan bahwa, oh ini si B ini dia tidak melaksanakan kewajibannya. Karena kita mendalilkan, maka kita harus membuktikan. Salah satu alat buktinya itu adalah merupakan perjanjian. Karena apa? Dalam pasal 1688 ya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu adalah bukti dalam perdata yang nomor 1 itu adalah bukti tertulis. Nah, kalau misalnya kita nggak punya kontrak atau nggak punya perjanjian, apa bukti tertulisnya? Ya kan, teman-teman ini harus diperhatikan banget ya. Jadi itulah fungsinya kontrak di perjanjian, yang paling pentingnya adalah saya jadi alat bukti, ya kan? Dan pembuktiannya pun akan menjadi kuat. Karena kalau tidak ada, ketika kita sampai ada perselisihan di pengadilan, apa yang kita sampaikan itu akan kurang pembuktiannya. Nah, karena tidak adanya kontrak kerjasama itu tadi. Baik, Mas Raffi mungkin. Nah, yang terakhir adalah langkah dan atau upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wan prestasi atau salah satu pihak melanggar kontrak kerjasama. Nah, di sini saya tuliskan ya, teman-teman ada 2 langkah ya, somasi dan gugatan. Sebenarnya untuk upaya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Misalnya rekan kerjasama kita tuh berupa badan hukum dan itu juga bisa nanti arahnya kepada pengajuan ke PKP itu kepailitan ya. Tapi kalau itu saya bahas akan panjang kali lebar kali tinggi lagi. Jadi saya akan coba untuk yang kepada perdata umumnya saja. Yaitu yang pertama teman-teman, kalau sudah sampai terjadi suatu perselisihan, dengan catatan ada perjanjian ya, ada kontrak kerjasama, langkah yang pertama dilakukan itu adalah somasi, yaitu teguran. Nah, fungsi somasi atau teguran ini sendiri, kalau di sini saya sebutkan ada 3 kali ya. Karena apa? Sebenarnya yang pertama itu bukan sebagai teguran, tetapi adalah sebagai undangan kepada rekan kerjasama kita. Undangan untuk apa? Untuk melakukan mediasi atau menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat atau secara kekeluargaan. Nah, jadi seandainya kata sudah terjadi perselisihan nih, ada wan prestasi atau kewajiban yang tidak dilaksanakan dari suatu kontrak atau perjanjian, kita undang dulu untuk bertemu. Itikat baiknya seperti apa, penyelesaiannya ini bagaimana ketika mau bertemu. Nah, kalau misalnya tidak mau bertemu, baru nanti kita somasi, ya. Ini berarti masuk surat kedua, kita somasi, dan apabila tidak ditanggapi, baru kita masuk pada tahap somasi 3. Ketika sampai dengan somasi 3 tidak ditanggapi oleh rekan kerjasama kita, berarti dapat dikatakan bahwa rekan kerjasama kita ini tidak ada itikat baik. Dan dengan somasi yang tidak ditanggapi tersebut,
maka sudah membuktikan adanya note of default, di mana sudah dapat dibuktikan ada kegagalan pemenuhan prestasi, ya, pemenuhan kewajiban dari pihak yang sudah kita sampaikan teguran atau somasi. Kemudian nanti kalau sudah sampai 3 kali somasi, maka akan masuk kepada upaya hukum gugatan. Nah, teman-teman ya, jadi mungkin juga mumpung saya ingat saya sampaikan, jadi misalnya memang angka kerjasamanya ini ada 500 juta ke bawah, itu masukin dalam BS atau gugatan sederhana ya teman-teman ya. Itu lebih cepat selesai karena makan waktu sekitar 1 bulan ya. Tapi kalau mungkin angkanya itu, kalau misalnya angkanya di atas 500 juta, maka wajib untuk masuk dalam gugatan perdata yang umum, yang biasa. Nah, jadi nanti dalam gugatan itu teman-teman harus menyiapkan bukti-bukti seperti yang saya sampaikan, yaitu mulai dari hal-hal terkait dengan perjanjian dan kontraknya, lampiran-lampirannya, bukti-buktinya. Nah, itu semua disiapkan. Karena apa? Kita mendalilkan bahwa rekan kerjasama kita ini tidak melaksanakan kewajibannya tuan prestasi. Jadi kita harus membuktikan di pengadilan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya saya ini banyak sekali yang ingin saya sampaikan di topik kita hari ini ya. Cuman karena memang keterbatasan waktu saya itu hanya diberikan waktu 30 menit, jadi saya hanya bisa mengupas secara umumnya atau kulitnya dulu. Semoga di lain waktu kesempatan saya bisa bertemu lagi ya dengan teman-temannya dan menjelaskan lebih rinci atau mungkin ngobrol lebih dalam lagi. Untuk sementara dari saya cukup dan saya undur diri.